Shalom, selamat pagi semua. Selamat bertemu dalam ibadah online pada hari ini 16 Agustus. Kita bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebelum kita mulakan ibadah, mari kita berdoa, kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami ya Bapa, terpuji nama-Mu. Meskipun kami tidak dapat beribadah online seperti dulu di dalam gereja ya Bapa, tapi Engkau sangat luar biasa, Engkau sangat baik, Engkau persatukan kami dalam ibadah online pada setiap minggu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan perjalanan ibadah ini dari awal sampai akhir ya Bapa, dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus dan juga Maha Pengasih, Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami pada hari ini masih bernafas semuanya karena anugerah dan kebaikan peluang yang Tuhan sudah berikan dan nyatakan kepada kami semua. Namun ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang pasti sudah melakukan hal-hal yang tidak Engkau ingini di dalam kehidupan kami. Baik dari segi pemikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan hati kami selalu terdapat banyak kesalahan dan juga dosa. Ya Tuhan, tolong ampuni kami karena kami selalu tidak mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan kekuatan kami. Kami selalu menyia-nyiakan berkat-berkat-Mu dan kami selalu tidak melakukan firman-Mu dan lupa kepada Engkau. Dan kami selalu menyusahkan Roh Kudus-Mu dengan melupakan kasih-Mu. Ya Tuhan, ampuni dan sucikanlah segala dosa-dosa kami demi rahmat dan juga kemurahan-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan juga perbaharuilah hati kami di dalam anugerah dan kekuatan demi Roh-Mu yang kudus, demi anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami dan dengarlah seruan permintaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ku
Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita tetap di dalam keadaan yang baik dan terus setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami muliakan, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada Engkau, kasih setiamu tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dan Engkau sentiasa setia menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami dalam keadaan dunia apapun terjadi. Engkau terus menolong kami, memampukan kami untuk melewatinya. Dan kami sangat bersyukur untuk saat ini kami berdiam diri untuk mendengar firman Tuhan. Tolong tenangkan hati kami, pikiran kami ketika kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami dapat sambut dengan penuh ucapan, syukur dan kerinduan kepada Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami, mengerti. Bahkan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan, yang memampukan untuk dapat berkata-kata dan mengawal semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, teks firman Tuhan yang akan kita belajar hari ini terdapat di dalam Matius bab yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Dan saya bagi tema khotbah saya hari ini yaitu janganlah khawatir. Kata khawatir dalam terjemahan Yunani miramanio yaitu merasa khawatir. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Merasa cemas atau merasa gelisah. Gelisah dalam memikirkan kebutuhan sehari-hari. Mencemaskan hari esok yang belum tentu lebih baik ataupun tidak. Takut akan masa depan yang belum tentu menguntungkan ataupun tidak. Jadi hampir semua orang pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup dan bagi kebanyakan orang kekhawatiran sudah dianggap biasa. Namun Tuhan tidak menghendaki kekhawatiran terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dalam perikop ini Tuhan mengatakan janganlah khawatir sebanyak 4 kali. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menyukai hal kekhawatiran dan Dia tidak mahu kita umat-umatnya yang dikasih dikuasai oleh rasa khawatir sehingga Dia berulang-ulang mengatakan janganlah khawatir. Teks ini dalam Matius 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34 masih berkaitan erat dengan bahagian ayat sebelum teks ini, yaitu di dalam Matius 6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24, teks sebelumnya. Kedua-duanya sama-sama bercakap tentang harta, benda, barang atau material. Dan kedua-dua teks ini bermaksud orang yang mengabdikan diri hidupnya hanya kepada Allah saja, tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran. Bagi dia yang paling penting adalah Allah, bukan material ataupun harta benda. Ia tidak akan memusingkan atau memperhatikan terlebih sesuatu yang tidak terlalu penting. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34 tentu saja tidak bermaksud atau tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan kebutuhan sehari-hari. Memikirkan atau memperhatikan sesuatu berbeza dengan mengkhawatirkan hal tersebut. Khawatir berarti menaruh perhatian yang berlebihan pada sesuatu sampai orang tersebut gagal menaruh keyakinannya dan pengharapannya yang sepantasnya pada Allah. Teks ini juga tidak melarang kita untuk bekerja keras bagi memenuhi kebutuhan kita atau mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Bukan ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Malah sebaliknya Allah mendorong anak-anaknya, kita, umat-umatnya terus kuat berusaha. Karena itu seringkali memenuhi keperluan kita melalui kerja keras dan usaha perencanaan hidup yang lebih baik. Jadi yang ditekankan di sini adalah memang kita perlu berusaha
kita mahu melakukan bahagian kita, tetapi biarlah yang selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Yang sering menjadi masalah di sini adalah apabila umat-umat Allah sudah terlalu fokus menaruh perhatian yang berlebihan kepada sesuatu perkara itu, misalnya dalam mencapai targetnya atau ketika dalam menghadapi masalah dari segi ekonomi, misalnya masalah rumah tangga, pekerjaan dan pembelajaran, sampai orang tersebut gagal menaruh keyakinan dan juga pengharapannya kepada Allah, menjadi khawatir terlampau. Maka itu Allah mengingatkan anak-anaknya, kita semua hari ini janganlah khawatir. Dalam perikop ini juga Yesus menyebut agar jangan khawatir dari segi harta benda, yaitu keperluan mereka. Namun begitu hari ini kita diingatkan bahwa apapun hal yang mengganggu pikiran kita, yang membuatkan kita khawatir, maka kita ingat-ingat kata-kata Yesus dalam teks pembelajaran kita hari ini, yaitu janganlah khawatir. Jadi sekarang kita mau melihat apa alasan mengapa kita jangan khawatir. Di sini ada 3 alasan mengapa kita jangan khawatir. Jadi alasan yang pertama mengapa kita jangan khawatir adalah karena rasa khawatir adalah pemikiran yang tidak rasional dan sia-sia belaka. Karena rasa khawatir adalah pemikiran yang tidak rasional dan sia-sia belaka. Ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebahagian orang Kristen beranggapan bahwa pemikiran logik atau rasional adalah musuh iman, ataupun iman sepenuhnya masalah hati dan juga perasaan. Pemikiran semacam ini jelas tidak tepat. Saudara-saudari, walaupun di ayat-ayat lain dalam Alkitab ada bercakap bahwa jalan pemikirannya Tuhan tidak dapat diselami oleh manusia, di luar pikiran manusia, dan memang kita akui benar kebenarannya itu, namun hal ini tidak bermaksud Allah yang melampaui akal itu anti ataupun bermusuh terhadap pemikiran rasional kita. Saudara, Dia adalah Allah yang rasional, dan Allah tidak bermaksud menghalang umat-umatnya untuk berpikiran rasional untuk memahami pekerjaannya. Ia telah menciptakan dunia dan aturan di dalamnya secara rasional sehingga dapat dipahami oleh manusia sebagai makhluk rasional. Itulah yang sedang diajarkan oleh Tuhan di ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30 ini. Pemikiran rasional membantu kita untuk memahami bahwa ada hal-hal lain yang lebih penting daripada makanan, minuman, dan juga pakaian. Manusia makan supaya bertahan hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi, kehidupan lebih penting daripada makanan. Manusia berpakaian untuk menutupi tubuhnya, bukan tubuh untuk pakaian. Jadi, tubuh lebih penting daripada pakaian. Cara tidak penting menjadi lebih penting daripada tujuan.
Mengkhawatirkan makanan, minuman, dan juga pakaian merupakan tindakan yang tidak rasional jika hidup dan tubuh kita saja yang lebih penting dan berada di luar kendali kita telah dipercayakan Allah kepada kita. Kenapa pula Allah tidak mampu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hidup dan juga tubuh kita? Kita tidak berkuasa atas detik jantung atau detak jantung kita, aliran darah atau proses biologi lain dalam tubuh kita, tetapi kita tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Lalu, untuk apa kita mengkhawatirkan hal-hal lain yang jauh lebih sederhana daripada semua proses misteri tadi? Kekhawatiran adalah hal yang tidak rasional. Saudara-saudari seiman sekalian, pemikiran rasional ini menolong kita untuk memahami bahwa manusia lebih penting daripada makhluk lain. Ayat yang ke-26, 28 hingga 30 tadi. Tidak seperti para etis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, yang mereka menganggap manusia hanya sebagai spesies binatang yang paling kompleks dan juga berkembang. Manakala bangsa Yahudi sangat menyadari keunikan manusia sebagai gambar Allah. Kejadian 1:26 hingga 27. Dan mahkota ciptaan dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8. Perbezaan manusia dengan binatang dan tumbuhan bukan hanya pada tingkatan, melainkan pada jenis. Manusia jauh lebih berharga daripada makhluk lain. Kesadaran seperti inilah yang ada di balik ajaran Tuhan Yesus di dalam bahagian ini. Jikalau Allah memperhatikan hal-hal yang sekecil seperti ini, binatang dan juga tumbuhan, maka Dia pasti akan memperhatikan hal yang lebih penting lagi, yaitu kita manusia. Binatang dan tumbuhan bukan hanya lebih rendah daripada manusia, tetapi binatang juga tidak sepandai manusia dalam menyediakan makanan atau pakaian. Binatang tidak tahu cara bercucuk tanam maupun membuat makanan. Binatang sangat bergantung pada alam. Jikalau makhluk hidup semacam ini saja dipelihara oleh Allah, kenapa pula anak-anak Allah dibiarkan hidup dalam kelaparan dan ketelanjangan? Maka itu dengan berpikir rasional kita juga akan menyadari kesia-siaan kekhawatiran. Ayat yang ke-27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kata jalan hidup secara merujuk pada bentuk ataupun tubuh di dalam konteks ini. Maksudnya kekhawatiran tidak akan membuat tubuh bertambah tinggi satu hasta. Penambahan tinggi badan adalah urusan Allah. Mengkhawatirkan hal itu tidak akan memperpanjang ukuran tubuh kita, dan kekhawatiran tidak akan menambahkan 1 jam pun panjang umur hidup kita. Jadi maksud Tuhan Yesus dalam ayat ini, kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Kekhawatiran tidak akan menambah tinggi badan, kekhawatiran tidak akan memperpanjang kehidupan, kekhawatiran justru akan berdampak buruk bagi tubuh dan juga hidup sia-sia. Seorang dokter ahli onkologi, ahli penyakit kanker mengatakan bahwa di dalam diri setiap orang manusia terdapat sel-sel atau benih sel yang boleh berkembang menjadi liar, menjadi tidak teratur, menjadi sesuatu yang ganas. Dan dikatakan bahwa 90% unsur yang paling besar yang dapat menarik sel ini menjadi liar, yakni pada waktu orang tersebut mengalami stres, kekhawatiran, dan ketakutan. Sementara 10% unsur yang dapat menariknya adalah karena makanan. Itulah sebabnya Tuhan berpesan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Poin kedua, alasan mengapa kita jangan khawatir. Karena kekhawatiran adalah gaya orang-orang yang meragukan pemeliharaan Allah. Dalam ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang difikirkan terus-menerus oleh seseorang menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi dia. Orang yang memandang harta sebagai yang terpenting dalam kehidupan pasti akan menjadikan harta sebagai fokus hidup. Sukacitanya ditentukan oleh jumlah hartanya. Ketika apa yang dianggap penting sedang terancam hilang atau berkurang, orang itu pasti akan mengkhawatirkannya sedemikian rupa. Itulah gambaran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-32 tadi. Bagi mereka yang paling penting adalah bertahan hidup dan mengejar kenyamanannya. Tidak demikian dengan mereka yang beriman pada Bapa di surga. Mereka meyakini bahwa Bapa yang baik pasti sudah mengetahui apapun yang mereka perlukan di dalam ayat yang ke-32b tadi. Bapa bahkan sudah tahu hal itu sebelum kita memberitahukan dia. Mengkhawatirkan makanan dan pakaian sama saja dengan meragukan perhatian dan juga pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Jikalau makanan dan pakaian tidak lagi menjadi fokus kehidupan kita, kita pasti akan dimampukan untuk memiliki fokus yang benar, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam ayat yang ke-33. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah begitu gigih mencari material. Demikian pula anak-anak Tuhan seharusnya bersemangat dalam mencari kerajaan dan juga kebenaran Allah. Pernahkah kita melihat seseorang yang begitu terobsesi ataupun terlalu gilakan cinta sepenuhnya dengan material sehingga ia rela melakukan apapun juga untuk mendapatkan apa yang ia inginkan? Seperti itulah seharusnya sikap dan hasrat kita kepada Allah. Kita akan melakukan apa saja yang memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Kita rela melakukan kebenaran, tidak peduli seberapa harga yang harus dibayar, tidak bersikap acuh tak acuh terhadap kebenaran Allah, tetapi memikirkannya terus-menerus, tidak bermalas-malasan melainkan mengejarnya. Perbandingan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di ayat 32 merupakan sebuah tamparan keras bagi kita. Orang yang mengkhawatirkan material dan tidak berfokus pada kerajaan Allah maupun kebenaran Allah tidak lebih baik daripada mereka yang tidak mengenal Allah. Keduanya sama-sama mengambil tujuan hidup yang keliru. Melalui teguran yang keras ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan bukan sekadar tentang ritual religius bersifat keagamaan semata-mata seperti bersedekah, berdoa maupun berpuasa saja, tetapi tentang dedikasi hidup yang benar pada Allah dan persandaran yang penuh pada kebaikannya sebagai Bapa kita. Poin terakhir, alasan mengapa kita jangan khawatir. Mengapa? Karena kekhawatiran hanya menambah persoalan. Dalam ayat yang terakhir 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kata kesusahan secara hurufiah berarti buruk, sehingga dapat merujuk pada segala sesuatu yang nampak tidak baik, misalnya kesusahan atau persoalan. Hal ini mungkin terjadi setiap hari. Saudara, Allah tidak pernah berjanji untuk memberikan kehidupan yang tanpa tantangan dan juga tanpa kesulitan. Allah hanya berjanji kepada kita bahwa Dia mengetahui dan memenuhi kebutuhan kita. Dengan menyadari bahwa setiap hari memiliki kesusahannya sendiri, kita tidak sepatutnya mengkhawatirkan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, itu di dalam ayat yang ke-34e. Mengkhawatirkan hari besok adalah sebuah kebodohan. Pada saat kita khawatir tentang hari besok, kita sebenarnya sedang menambah persoalan. Kesusahan besok telah ditambahkan pada kesusahan hari ini. Semakin banyak hari di depan yang kita khawatirkan sekarang, semakin
bertambah banyak persoalan hidup kita. Mengkhawatirkan hari besok juga merupakan kebodohan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Seringkali persoalan yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, padahal kekhawatiran itu sudah menambah persoalan bagi kita. Seringkali persoalan yang dikhawatirkan ternyata berbeza dengan realitinya apa yang terjadi. Kita mungkin akan berhadapan dengan persoalan lain yang tidak terduga, padahal kita sudah terlanjur membiarkan diri dikuasai kekhawatiran, ketakutan oleh persoalan yang lain dalam pikiran kita. Tidak ada keuntungan sama sekali di dalam kekhawatiran. Ini bahkan hanya menambahkan persoalan. Yang perlu untuk dilakukan adalah menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh iman dan juga persandaran pada Allah. Kita belajar untuk mengambil langkah tiap hari, yaitu ikut Tuhan. Tidak terlalu risaukan banyak hal yang masih jauh di depan yang belum pasti, di mana kita harus fokuskan pada tiap langkah kecil yang dilakukan ataupun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kesimpulannya, biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kita belajar hari ini memberikan kita kekuatan untuk melakukan apapun, untuk melalui apapun yang sedang kita ataupun engkau khawatirkan masa ini. Apakah khawatir pasal ekonomi, memandangkan akibat daripada wabak pandemi COVID-19 tentu sangat mempengaruhi keadaan ekonomi kita. Bukan kita saja, tapi keseluruhan negara Malaysia. Apakah kita khawatir karena kesehatan tidak bagus saat ini, khawatir karena masalah rumah tangga yang bertubi-tubi, khawatir karena anak-anak banyak membuat masalah atau menyusahkan, khawatir karena teman-teman sekerja buat masalah saja. Saudara-saudari, apapun yang kita khawatirkan saat ini, ingatlah firman Tuhan di mana jangan khawatir karena Bapa kita di surga memelihara kita dan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Kami sudah dikuatkan lewat daripada firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar di dalam kami menjalani hidup ini, apapun yang kami akan hadapi, pergumulan yang akan kami hadapi, biarlah kami percaya dengan dan yakin dengan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melaluinya. Dan tolong kami untuk terus setia kepada Tuhan dan dapat mempraktikkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
Saat ini mari kita berdoa. Doa Bapa kami seterusnya menerima doa berkat dan juga menaikkan amin amin 3 kali. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, marilah kita jalani minggu ini dengan ingat akan pesan Allah kepada kita hari ini, yaitu janganlah khawatir, tetapi marilah kita ingat akan pemeliharaan Allah kepada kita semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.